Di balik keindahan sungai yang mengalir tenang, ada sebuah fenomena alam yang jarang disadari, namun sangat merugikan. Fenomena ini adalah abrasi, sebuah proses alami yang perlahan-lahan menggerus tepi sungai, mengubah lanskap, dan mengancam kehidupan di sekitarnya. Abrasi di sungai terjadi akibat aliran air yang kuat mengikis lapisan tanah di tepiannya. Akibat abrasi yang tidak tertangani, masyarakat yang tinggal di dekat sungai seringkali menjadi korban. Rumah-rumah dan lahan pertanian mereka terancam runtuh akibat pengikisan yang terus berlanjut. Ya Pak, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Robert. Pak Robert. Nah, jadi gini Pak, kami kan dari mahasiswa Fakultas Pertanian USU dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan nih Pak. Jadi tujuan kami di sini ingin sedikit bertanya-tanya lah Pak pada Bapak selaku warga lokal sini kan Pak. Jadi dulu sebelum sekarang ini saya juga pernah main sini kan Pak. Jadi kayak saya lihat kayaknya udah mulai ada beberapa perubahan ya Pak ya. Ya, pasti ada perubahan. Kayak ya sebenarnya ada dari sisi positif sama negatifnya juga kan Pak. Tapi kayaknya kafenya makin bagus kan ya, Pak, dan makin berkembang lah ya kan. Cuman kalau yang saya lihat yang agak negatifnya ini Pak, kayaknya ada terjadi erosi kayaknya sih kita pemeriksaan tanahnya. Iya benar. Erosinya itu yang di tengah situ. Iya karena dulu saya ingat kali tuh Pak waktu saya main-main sama kawan-kawan saya kesini, di tengah itu masih ada kayak modelan apa sih namanya, masih ada tanahnya gitu kan, gundukannya. Ada gundukan. Karena pernah juga kami duduk-duduk situ moto-moto main air lah ya kan. Cuman kok saya lihat sekarang udah nggak ada lagi, udah rata ya Pak ya, udah tenggelam ya. Jadi kira-kira Pak itu erosinya dari mana ke mana ya Pak? Seberapa parah gitu, dan batas awalnya dari mana? Kalau sebenarnya batas awal cukup lumayan parah sih. Soalnya itu dari yang kemarin itu batas arahnya itu dari agak jauh lah, kira-kira jarak erosi itu sekitar 1,5 meter lah. Jarak erosi itu lumayan jauh. Kayak bisa sampai tenggelam gitu ya Pak? Iya. Begitu pun saya lihat yang di sini kayaknya agak turun juga tanahnya. Iya, kan? benar. Kemudian kalau misalkan saya boleh tahu Pak, penyebab utama dari erosi tersebut itu apa ya Pak? Kalau untuk penyebab utamanya sendiri ya kita kan memasuki bulan musim penghujan ini ya. Jadi ya faktor air hujan juga kan. Jadi aliran dari hulu itu kencang lah dia kan. Jadi perlahan-lahan dia mengikis, yang awalnya gundukannya besar, tiba-tiba makin terkikis itu, makin tipis dan makin menghilang gitu. Jadi kemudian saya melihat ada beberapa sampah di sekitar aliran parit yang besar ini ya. Itu juga penyebabnya ya salah satu? Bisa jadi penyebabnya karena dia merubah bentuk aliran sungai itu, jadi dia makin terkikis, makin hilang juga sedimen yang ada di situ. Awalnya itu ya. Benar. Berarti kurang lebih karena dipengaruhi aliran arus sungai gitu ya Pak ya. Mungkin Pak saya mau nanya nih, kan ini dengan adanya kafe ini kan terganggu juga kan dengan adanya ini. Jadi kira-kira ada nggak komentar-komentar tertentu dari masyarakat tentang adanya erosi ini, kan mungkin terganggu juga dengan lingkungan masyarakat, tentang arus, gimana Pak? Untuk komentar sendiri sih ini lebih ke rumah-rumah warga lebih mudah terendam banjir. Kemungkinan banjir. Tapi Pak, ada nggak kayak mungkin beberapa komentar dari warga yang sekiranya perlu melakukan pendidikan kafe lah, karena kan gini kan Pak, kayak mana pun juga ketika suatu lahan itu dibangun pasti kan ada dampak negatif yang positif lah. Apalagi yang dibangun ini kan lumayan banyak nih. Ini jadi kan jadi lebih berat otomatis kan tanahnya itu menopang, apakah itu mempengaruhi juga dari ke sektor erosi ya? Kalau untuk itu jelas mempengaruhi ya, karena sebelum ada ini kafenya sebenarnya masih hutan lebat. Jadi kami tebang, jadi agak untuk berkurang untuk penopang tanahnya itu. Jadi bagaimana tanggapan Bapak terhadap beberapa masyarakat atau warga-warga sekitar yang terganggu akan adanya didirikan kafe ini gitu? Karena kan
berkesampingan sama pengaruh arus di sungai sebelah kafe ini. Kayak Bapak bilang tadi kan adanya terganggu juga jadinya banjir ke warga. Kalau komentar seperti itu pasti ada ya, nggak bisa kita hindari ya, pasti ada. Jadi tanggapan Bapak terhadap komentar itu bagaimana Pak? Kalau untuk saat ini kami ini program kami menganjurkan untuk masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kami menyediakan berbagai rumah itu dengan tempat sampah. Jadi membuang sampah sembarangan. Bapak menyediakan tempat sampah gitu. Sebagai bentuk salah satu solusi dari orang Bapak juga ya, sebagai warga lokal dari Sapinnya juga ya. Terus Pak, ada nggak upaya yang orang Bapak atau warga sini lakukan untuk mengapa ya, mengurangi sini kayak entah menimbun, karena saya lihat kayaknya agak makin banyak Pak itu mengisi timbunan. Ya itu benar, karena kan sebelumnya itu yang di daerah situ itu udah nggak ada lagi kayak tanah-tanahnya itu. Nah, jadi untuk biar akses ke bawah juga itu kan banyak pemancing juga. Nah, jadi kami kasih akses untuk timbunan tanah sama kerikil biar para pemancing bisa mancing di sini. Biar bisa tetap terakses dengan mudah ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya aliran airnya ini biasanya dari mana? Dari atas tanah ada aliran lagi? Aliran air sini itu dari arah ini gas tadi, jadi dia turun gitu. Jadi mulai dari alirnya ke sini juga ya? dari Pamang dia. Iya Pamang. Masih satu aliran. Terus ini kayak aliran airnya cukup deras juga ya Pak ya? Jadi kayaknya cukup sekian nih Pak wawancara kita Pak. Kami ucapkan terima kasih sama Bapak atas informasinya ya Pak. Sama-sama, ada tinggalan ya. Terima kasih Pak. Dapat disimpulkan bahwa abrasi sungai terjadi akibat beberapa faktor, yaitu aliran air sungai yang tinggi, membuang sampah sembarangan, serta aktivitas warga yang dapat mempengaruhi gradin sedimentasi.